Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum, di mana kelompok 2 beranggotakan yang pertama yaitu Elman Nurhidayati, yang kedua Dalia Pajarwina, yang ketiga Danandia, dan yang keempat ada Feby Nindya. Untuk penyampaian presentasi pertama, yaitu saya sendiri. Prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran, serta rumusan prinsip relevan kurikulum di SMA Negeri 19 Palembang. Sebuah kurikulum harus dikembangkan secara fleksibel atau tidak kaku, baik dalam proses dan hasil yang diharapkan. Implikasinya adalah pengembangan kurikulum harus memastikan bahwa kegiatan kurikuler fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dan ketersediaan waktu tanpa merombak standar kompetensi dasar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, agar memberi kebebasan kepada pendidik dan siswa dalam memilih program atau materi pembelajaran, sehingga tidak ada paksaan dalam mengambil program pembelajaran. Fleksibilitas maksudnya tidak kaku, artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Dalam prinsip fleksibilitas, ini dimaksud bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Feby Nindya. Kepada Feby Nindya, silakan. Terima kasih Lia atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Lanjutan dari fleksibilitas tadi di SMA 19 Palembang. Jadi, kurikulum itu harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Ini menurut pendapat para siswa dan teman-teman. Sedangkan fleksibilitas bagi guru itu artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk memberikan program pengajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan bagi peserta didik artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Contoh lain dari implementasi prinsip dalam pembelajaran yaitu sebuah sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif. Di sini bagaimana sekolah mengimplementasikan prinsip fleksibilitas untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif pada tingkat sekolah dasar yang sudah cukup lama mengimplementasikan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini adalah konsep pendidikan yang merangkul semua anak tanpa terkecuali. Bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon keragaman siswa. Jadi, kurikulum yang dikembangkan pada sekolah dasar tersebut adalah kurikulum nasional, sesuai dengan jenjang sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Jadi, fleksibilitas dalam pendidikan ini sudah diterapkan di pendidikan inklusif pada sebelumnya ya, sebelum kita mengenal kurikulum merdeka. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lia Pajar. Baik, terima kasih Saudara Feby Nindya atas kesempatannya. Langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan. Jadi, kurikulum dikembangkan oleh sekolah itu harus sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. Perkembangan kurikulum itu harus dimodifikasi sehingga siswa reguler maupun siswa yang berkebutuhan khusus maksud saya dapat mengakses kurikulum dengan wajar. Fleksibilitas kurikulum dan sistem penilaian merupakan ciri khas kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, selanjutnya,
Nah, jadi selanjutnya pengembangan ini dilakukan dengan cara mengadaptasi dan memodifikasi. Jadi peserta didik umum maupun peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan rata-rata dan di atas rata-rata diberlakukan kurikulum standar nasional. Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rata-rata dikembangkan kurikulum adaptasi dan modifikasi. Sedangkan bagi peserta didik yang tergolong cerdas istimewa maupun bakat istimewa digunakan kurikulum ekskalasi. Jadi kurikulum itu harus dimodifikasi dan diadaptasi berdasarkan kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian akan dilanjutkan penjelasan oleh Saudara Elma. Bu Elma, mohon maaf, mikrofonnya masih di... Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Terima kasih untuk Lia atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya mengenai prinsip relevansi kurikulum di SMA Negeri 19 Palembang, relevan eksternal dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Kita ketahui di era globalisasi zaman abad 21 sekarang ini, penggunaan komputer dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi kita semua. Maka dengan demikian, bagaimana cara memanfaatkan komputer dan bagaimana cara mendapatkan informasi dari internet sudah harus diperkenalkan kepada siswa. Sekolah SMA Negeri 19 Palembang sendiri memiliki mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana proses pembelajarannya tidak hanya fokus dengan teori saja, namun yang memberikan peserta didik pengalaman langsung untuk dapat mempraktekkan teori tersebut dengan tersedianya fasilitas ruangan laboratorium komputer. Hal ini membuktikan bahwa SMA Negeri 19 Palembang telah menerapkan relevansi eksternal, di mana proses belajar yang tercakup dalam kurikulum relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, serta isi kurikulum mempersiapkan siswa sekarang dan siswa yang akan datang untuk tugas yang ada dalam perkembangan masyarakat. Adapun penerapan relevansi internal di Sekolah SMA Negeri 19 Palembang sendiri seperti SMA Negeri 19 Palembang telah menerapkan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan relevansi dalam pengembangannya. Pada kelas 10, sekolah ini sudah menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum 2013 berubah menjadi kurikulum Merdeka sesuai kebutuhan relevansi dengan perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.